Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, nakhussu khususan ilal imam An-Nawawi radhiyallahu an anna allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa talalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah Mulyarejo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab yang sangat penting yang dianjurkan kita mengaji oleh salafus saleh, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Sampai saking pentingnya kitab ini, di antara salafus saleh menandaskan dengan ungkapannya bi'idar washtaril adhkar, belilah kitab Al-Adhkar, ya, bi'idar, jualah rumah Anda untuk bisa membeli kitab Al-Adhkar. Tapi jenengan boten usah tumbas, cukup datang ke masjid, fotokopi sudah disiapkan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas pada malam hari ini, kalau kita melihat bahasan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, bahasan kita adalah tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Sebab ikhlas ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa.
yang bisa menyebabkan ibadah kita kemudian diterima oleh Allah, sebab pelaku ibadahnya adalah orang yang ikhlas. Sampai pernah dikatakan di dalam hadis yang panjang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Sahabat Hudzaifah bin Yaman menceritakan sebuah perjalanan hamba-hamba Allah dalam melakukan ibadah. Ada orang yang kemudian ibadah kepada Allah, hasil ibadahnya ini naik sampai langit yang pertama, belum masuk langit yang kedua sudah ditolak oleh Allah, sebab ada unsur yang menyebabkan ibadah itu tertolak. Sampai yang kedua, yang ketiga, ada yang sudah hampir sampai kepada Allah, ternyata ibadah itu juga ditolak, sebab ternyata ibadahnya sama sekali tidak ada unsur keikhlasan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, sebelum kita berzikir dengan berbagai macam bentuk zikirnya, diawali dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini kita ngaji tentang ikhlas terlebih dahulu. Kitab terjemah panjenengan halaman 6 baris kedua dari atas. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam ungkapan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini, wa qala al-imamul harithu al-muhasabi atau al-mahasabi rahimahullahu, telah berkata al-imam al-harith al-muhasabi rahimahullah, as-sadiqu, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan ungkapan orang as-sadiq. Sodik itu adalah manusia yang benar. Ya, kan banyak diantara kita namanya sodik, cak sodik. Ya, nah, apa makna dari ungkapan as-sodik itu? Huwa, yang dimaksud dengan ungkapan sodik itu, alladzi la yubali, seseorang yang tidak memperhatikan lagi, atau diterjemah panjenengan seseorang yang tidak peduli atau tidak perhatian lagi, lau seandainya kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi, ya, seandainya keluar setiap yang ditetapkan baginya fi qulubil khalqi, di dalam hati-hati manusia, min ajli salahi qalbihi, dalam rangka untuk memperbaiki hatinya. Artinya hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang shadiq, orang yang benar itu, dia sudah tidak memperdulikan lagi. Dia sudah tidak memperdulikan lagi, sudah tidak memperhitungkan lagi seandainya sesuatu yang ada di dalam hatinya, keinginan-keinginan ini yang sebenarnya sudah ditetapkan dia bakal mendapatkan nikmat ini, semua keluar dari hatinya akhirnya tidak jadi, dia tidak ada masalah itu, min ajli salahi qalbihi, dalam rangka untuk memperbaiki hatinya. Kalau itu menjadi hatinya menjadi hati yang baik, hatinya bisa semakin dekat kepada Allah, hatinya semakin gampang ingat kepada Allah, apapun segala sesuatu yang di hati ini kemudian itu keluar
atau kemudian bisa jadi segala sesuatu yang sudah ditetapkan nikmat bagi dia akhirnya digagalkan oleh Allah dalam rangka salahu qalbi, memperbaiki hatinya, ngoten niku mboten masalah hadirin. Wala yuhibbu, dan dia tidak senang, tidak suka, tidak cinta ittila'an nasi ala mathaqili durri min husni amalihi. Orang yang shadiq ini dia tidak menyukai orang kemudian mengetahui, manusia mengetahui akan amalan-amalan apa yang dilakukan, ya, sekalipun ala mathaqili dzurri, sekalipun yang sedikit, ya, atau dzarrah atau dzurri itu yang katakanlah sebesar biji sawi, sangat kecilnya, ya, min husni amalihi, dari baiknya amalnya, dia sudah tidak senang untuk diketahui manusia hadirin. Artinya hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang shadiq ini dia sudah tidak menyukainya, tidak menyukai lagi, ya, ketika amalannya itu, ya, harus diketahui manusia, sekalipun kebaikan yang sifatnya kecil dari amal kebaikannya untuk diketahui manusia, dia tidak suka yang seperti itu. Artinya manusia mau melihat amalnya atau tidak, yang terpenting dia melakukan kebaikan, yang terpenting dia melakukan kebajikan. Bagi dia yang penting adalah Allah ridho, Kanjeng Nabi suka, sudah selesai itu. Sehingga amalan-amalan yang dilakukan tidak harus berat dan kemudian diketahui oleh manusia. Sekalipun yang dilakukan sederhana, dan ini tuntunan Kanjeng Nabi, yang dipastikan kalau mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi, ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah, pasti Allah ridho, dia jalani ya. Ya, contohnya, contoh nih, dia jalan, kok ada batu di tengah jalan, dengan kakinya kemudian batu itu digeser, kemudian sampai di pinggir. Sebab perasaannya kalau batu ini di tengah jalan, orang nggak tahu, bisa kesandung jatuh. Ya, jadi kalau nanti ada orang jatuh, ono wong ganteng jatuh, bukan soal sakitnya, isine hadirin. Ya, ini. Jadi kalau kemudian apa itu sampai ada orang jatuh, nanti saya sampai kecelakaan kalau sampai kena kendaraan, ya apa ini? Padahal cuman begitu tok. Ya. Bagi dia begitu itu sudah merupakan amalan di sisi Allah. Karena ittiba'u sunnah, mengikuti apa itu, bagian daripada syu'batun min syu'abil iman. Satu cabang dari cabang keimanan itu adalah imatatul adza, ya, menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi pejalan kaki, orang yang berkenan di jalan dia singkirkan sehingga mereka lancar berlalu lalang. Itu bagian daripada satu cabang iman hadirin. Makanya dulu hadirin, guru kita dan guru kita bersama, Al-Maghfurlah Al-Ustadz As-Sayyid Habib Al-Walidrus Tanjung itu mengajarkan kepada kita, ketika kita menyingkirkan duri di jalan, ketika kita menyingkirkan batu yang menghalangi, ketika kita mengambil kulit pisang dimasukkan ke sampah, sambil ucapkanlah la ilaha illallah. Sebab kalimatu tauhid, ucapan la ilaha illallah, kita sebut dengan kalimat thayyibah, ungkapan la ilaha illallah, itu merupakan apa itu, a'la syu'abil iman, cabang iman yang paling tinggi
ada ungkapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tangan mengambil batu disingkirkan, mulut mengucapkan la ilaha illallah. Itu hadirin. Ambil atasnya berarti mengambil cabang iman paling atas sekaligus mengambil cabang iman paling bawah. Niku kan luar biasa. Lu ngoten niku salafus saleh tiyang singen amaliyah wiritane ngoten, golek wiritan sing ngoten. Kok mluwaku ketok anu disingkirkan la ilaha illallah. Ada orang-orang tertentu yang begitu. Karena dengan cara begini mungkin sudah tidak ada orang yang hasud dengki sama dia. Lek dadi khotib bisa jadi ada yang dengki. Jadi muadzin suarane enak sing dengki nggih ana. Sing adan niku iku tok gak tau lara. Ya niki. Ya, jadi kemudian mau jadi ini masih, tapi kalau sudah jadi begini siapa yang mau hasud? Dan ini merupakan ibadah yang paling aman. Ada orang-orang tertentu begitu. Ada lagi orang-orang tertentu ya, kalau panjenengan sempat niteni, tapi sekarang sudah rupanya nggak ada. Dulu ada beberapa waktu yang lalu. Kebiasaan orang ini mesti hadir di pemakaman kuburan manapun mesti ono. Wong ki sak titeni kok mesti kuburan samaan. Ada orang ini. Kuburan Kasin ya si ono. Nang Kocek niku lho kok si ono. Lho orang mana ini yang demikian? Dan dia mesti pegang lempak ikut masuk. Setelah itu hilang hadirin orangnya. Oh, mungkin kelakuan wiritane benakno ngeten iki. Ini ibadah yang sir rahasia. Mungkin gak banyak orang yang perhatian. Tapi di sisi Allah ini luar biasa. Ada orang-orang yang seperti itu hadirin. Ya. Jadi cari mungkin ibadah-ibadah tertentu ya. Yang kira-kira kulo panjenengan ketika sudah nggak terlalu banyak orang yang ingin melakukan itu. Dugi ten masjid lebih awal, onok sapu disaponi. Padahal nyapu, jangankan nyapu hadirin, mengambil ada kotoran, mungkin plastik, mungkin sampah yang ada di masjid, diambil, dimasukkan sampah, itu saja apa yang dia lakukan dilaporkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menjadi senangnya Nabi akan ibadah yang sederhana ini. Nah, kenapa kita tidak melakukan hadirin? Ya, alhamdulillah Ustaz, kalau lek dugi niku mesti ndisiki. Tiang-tiang mboten dugi kalau mesti ndisiki sebab kula beto kunci di masjid. Lek kunci masjid ya luar biasa ya, mesti dhisik hadirin. Ya, wae teko sing duwe kunci, nggo kunci teko iso rame hadirin. Ini. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kemudian lagi, ya. Di sini dikatakan wala yakrahu dan dia tidak menyukai an yattali an-nasu ala syai'in min amalihim, dan dia sudah tidak benci lagi, wala yakrahu, dan dia tidak benci lagi, tidak peduli manusia mengetahui kejelekan dari amalnya, dia nggak tutup-tutupi. Kon biyen tau ngene ya, tapi iya cak aku tahu ngono, tapi aku wis tobat nang Gusti Allah. Sampeyan elingno terserah. Pokoknya saya sudah tobat, berusaha untuk tobatan nasuha. Iya, tapi tobatan nasuha 10 tahun yang lalu sampean durung. Iya cak aku durung tobat. Cekelanku anjene TM cak, cekelanku TM. Tapi aku wis tobatan nasuha. Ya, soal sampean elingno terserah. Aku sepoku sudah masjid yang demikian wis lali ngono iku. Nah, ini. Nah, dia nggak peduli yang demikian hadirin. Nggak peduli kemudian namanya jatuh, namanya naik, pujian manusia tidak menjadi dia semakin tinggi, cacian manusia tidak semakin menjatuhkan dia tetap tegar yang demikian. Niki manusia yang ikhlas hadirin. Tetapi kalau ada manusia ketika dipuji semangat,
Ketika kemudian dicaci atau dikritik mundur terus gak muncul, ya gak ikhlas tadi. Masya Allah mas, ada nih zamanku, masya Allah enak. Langsung menit durung siap, durung buka masjid wis teko dia, sebab keminatan, sebab ada yang kemudian memuji dia. Tapi suatu ketika adan zaman gak pati enak, ya zamanku lek adan ngene-ngene, meneh mau gak muncul tadi. Ya niki. Ya, gak muncul meneh pun yang berarti nggih tingkat keikhlasan kurang hadirin. Ya, menungso niku nggih bus ngoten niku hadirin. Ya, kalau dia tetap bertahan, sing penting Allah dan Rasulnya saya sudah benar. Kalau dikritik, oh saya terima kritiknya, akan saya perbaiki, tapi tidak menyurutkan kebaikan saya melakukan kebajikan ini. Harusnya seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa an Hudzaifah, dari Al-Imam Hudzaifah Al-Mar'ashi, dari Imam Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullahu qala, beliau mengatakan al-ikhlasu, ikhlas itu antastawiyah, adalah kesamaan af'alul abdi, pekerjaan amalan-amalan seorang hamba, fi dzahiri wal batini, baik zahir batin itu antara yang dilahirkan perbuatan atau yang tersimpan dalam hati itu sama, itulah yang dinamakan ikhlas. Lahir batin sing tak lakoni yo ngene iki, itu namanya ikhlas hadirin. Kalau antara yang zahir gak podo dengan yang batin, itu munafik hadirin. Itu namanya nifak, penyakitnya itu. Nah itu bahaya hadirin. Ya. Tetapi antara yang zahir dan yang batin, ya wis ngene iki yang saya lakukan, yaitu namanya ikhlas itu. Kemudian lebih lanjut lagi, warawaina, dan kami telah meriwayatkan, anil imamil ustadzi, dari al-imam al-ustadz Abil Qasim al-Kushairi, Abil Qasim al-Kushairi rahimahullah, qala, beliau mengatakan, al-ikhlasu, ikhlas itu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ifradul haqqi, pengkhususan untuk hanya Allah, pengkhususan hanya untuk Allah, al-haq itu Allah, pengkhususan hanya untuk Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala, fi ta'ati, di dalam taat, ketaatan, bil qasdi, dengan tujuan hanya Allah, wa huwa, dan dia, an yurita, berkeinginan, bi ta'atihi, dengan ketaatannya, at-taqarruba, mendekatkan diri, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, duna syai'in akhara, tanpa sesuatu yang lain. Jadi yang namanya bahasan kata Imam Abul Qasim al-Kushairi, yang namanya ikhlas niku, yang namanya ikhlas itu pengkhususan hanya kepada Allah al-haq yang maha benar subhanahu wa ta'ala, di dalam rangka orang itu bertaat, melakukan taat, tujuannya hanya untuk Allah, wis gak tujuan yang lain. Jadi ketika dia melakukan takarrub, pendekatan kepada Allah, sholat di masjid, dia sedekah, dia melakukan kebaikan ini,
Tujuan utamanya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada sama sekali keinginan-keinginan yang sifatnya nuansa duniawi. Kalau saya bantu ini tujuannya supaya orang senang saya, supaya nanti orang 2024 milih saya, ya. Itu semua adalah sikap tasannu yang sudah tidak taqarrub ilallah, ya. Jadi kembalinya kepada manusia yang bersangkutan. Tidak ada sedikit pun juga ibadah apapun yang dia lakukan mencari popularitas, boten. Mencari supaya disenang, kemudian katakan dipuji manusia, nggih mboten. Supaya mendapatkan sesuatu imbalan dunia, nggih mboten. Pokoknya yang demikian karena Allah dia. Kalau kemudian itu dia lakukan, itulah yang namanya ikhlas. Kalau kemudian ibadahnya masih nuansa duniawi, belum bergerak, berarti belum ikhlas. Ikhlas itu lepas daripada syai'in akhara, sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain itu? Min tasannu'in li makhluqin, berupa tasannu. Tasannu itu digawe-gawe untuk makhluknya, dienak-enakno cek wong seneng, dimantepno, kalau dia ya kata-katanya dibaguskan supaya orang seneng semua. Niku tasannu. Orang yang ikhlas sudah mengalir, mbah kon seneng mbah ora, dia jalan saja yang demikian itu. Ya, jadi yang demikian itu tidak dibuat target-target tertentu, pokoknya ngomong sudah. Dan itu terjadi pada kiai-kiai sepuh kita deh. Omongnya gak pati akeh, kadang-kadang gak pati dalil, tapi ngomong mantep adek. Ya, para kiai, para ulama, para habaib sepuh-sepuh itu omongnya gak pati akeh deh. Ya. Tapi kemudian omongannya itu sudah membuat orang aku iki, aku iki, kena aku tak terima wis ancene. Ya, sing ilingno kiai sepuh saya terima sudah. Dan dia nggak merasa pegel, tapi merasa dia dinasehati. Ya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini ada cerita ini. Dalam satu kitab hikayat itu diceritakan cerita Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu beliau memiliki putra, anak. Anaknya ini orator ulung hadirin. Kalau pidato singa podium. Ya. Jadi kalau sudah berpidato berapi-api, seluruh jamaah yang ratusan ribu itu yang hadir di tempat itu, ya, semuanya terkesima dengan khutbah yang beliau sampaikan. Harapan yang khutbah tak khutbah 1 jam, tak tinggal dari selesai khutbah, kabeh insya Allah kudu nangis kabeh. Setengah jam, jamaah kemudian tertegun. Tapi nggih tertegun tok adik kan sing nangis tadi. Kebut semua ya, sampai selesai dia turun, dia kok gak ada yang nangis. Padahal saya ingatkan segala sesuatu kepada Allah. Ya, dia kemudian beritahu kepada jamaah murid yang begitu banyak ini ya, ketika saya sampaikan ke mereka tertarik, tapi gak ada yang kemudian meneteskan air mata. Padahal yang saya sampaikan seharusnya sudah bukan meneteskan ini, ya. Banyak orang yang menangis. Kata kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mungkin nak hatimu yang belum sampai kepada Allah, belum sampai, ikhlasnya kurang. Orang kalau sudah ikhlas, bahasa hati itu punya bahasa sendiri yang tidak bisa dilesankan. Coba sekarang ini karena muridnya semua. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung naik ke dia. Yang diceritakan sederhana. Hadirin hadirat sekalian, ngapunten, ini bahasa kita nih. Ya, ini saya tadi baru saja ya
menggoreng ikan hadirin. Ceritakan menggoreng ikan. Ikan itu saya taruh di mangkok atau saya taruh di piring. Tidak lama kemudian kok mau saya makan, kemudian dimakan rupanya oleh kucing. Loh, sudah mulai gini nih, sudah mulai ikannya itu digoreng, mulai nangis tadi. Ada yang mulai zaman nangis sesungguhnya. Dan kemudian ikannya kemudian saya taruh piring, mulai nangis banyak. Loh, belum saya makan kok kemudian ikannya dimakan kucing. Wabe nangis tadi. Anak iki opo siapa itu? 10 menit cerita tentang wong goreng iwak, dia goreng iwak, wabe zaman nangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wabe. Pun, monggo istighfar. Monggo kalimat tauhid la ilaha. Setelah itu mudun nanti. Loh, bah, 10 menit kok wabe jamaah nangis kapan? Padahal sampean yo mboten cerita masalah dalil nggih, mboten cerita wong goreng iwak. Di dalam hati orang-orang itu, nak, dia sudah bisa mengkiaskan, menganalogkan. Iwak itu yo iman kita itu loh, nak. Siapapun dengan yang digoreng itu artinya dalam kehidupan kita bisa molak-malik. Iman kan bisa molak-malik, kayak hati. Ya. Kemudian ketika ditaruh, kemudian dilepek itu, kemudian dipiring itu, kemudian imannya digondol oleh kucing itu setan, nak. Akhirnya kemudian kembali kepada Allah, gak nggawa iman, nangis pisan anaknya. Loh, kok nangis pisan? Loh, ternyata kadang-kadang kalau kita lihat ada kiai-kiai sepuh, habaib sepuh, sing diomongno datar-datar saja, hadirin. Tidak seekspektasinya gak tinggi, ya membumi lah, gak melangit hadirin. Ya underground lah hadirin, buatan drone hadirin. Ya ini, ya yang diceritakan. Loh, kok kemudian orang manduk bener, kiai ini omongannya bener saya. Yang diomongkan sederhana, kok sampai kemudian bisa diterima? Hati hadirin yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu bisa masuk kepada hati-hati panjenengan yang ingin mencari kebenaran. Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad, pengarang Ratibul Haddad, ya, dikatakan Al-Haddad itu memang marga, tapi juga dia dikatakan Haddadul Qulub. Haddad itu pandai besi, Haddadul Qulub, pandai besi, hati-hati yang keras. Kalau sudah dipidatoi, diberitahu, diajak omong oleh Habib Abdullah Haddad, pulang dari situ sudah jadi ahli taubat. Pulang dari situ kemudian jadi ahli ibadah. Jangankan melihat nazarahnya saja, melihat Habib Abdullah Haddad, orang langsung ingat akhirat tadinya. Ya, orang ingat akhirat. Ya. Tapi akhir zaman kan mboten ngoten, tinggalin jeneng, aduh sumpek ya. Ya, ningali koncone tambah sumpek. Nah, niki ningali kemudian ingat akhirat tadi. Loh, kalau jenengan mendapati ulama-ulama yang semacam itu, jenengan syukur hadirin. Jangankan berbicara, nazarah saja sudah menjadikan kita menjadi kebaikan. Maka dalam satu ungkapan athar dikatakan, an-nazratu ilal alim ibadah. Ningali tiang alim, ya, ningali tok niku ibadah. Karena apa? Setelah kegiatan itu dia menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Setelah kegiatan melihat itu, dia semakin takut melakukan kejahatan atau maksiat. Loh, niku berarti melihat yang benar. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ikhlas itu adalah seperti itu. Tidak ada sesuatu tasonnu'in min tasonnu'in li makhlukin, dibuat-buat sesuatu, direkayasa untuk menyenangkan makhluk, nggih mboten wonten. Au iktisabi mahmadatin indan nas, atau berusaha, ya, berusaha untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ya, tidak ada keinginannya supaya kemudian mendapatkan pujian manusia, ya,
supaya ratingnya bisa naik, mboten. Sudah apa adanya dia sampaikan. Au mahabbati madhin minal khalqi, atau dia berkeinginan untuk mendapatkan pujian dari makhluk. Dengan saya melakukan ini supaya mendapatkan pujian dari makhluk, nggak ada niatan. Itu sudah namanya ikhlas, ngoten hadirin. Au maknan min ma'ani, atau satu makna dari makna-makna siwa taqarrubi ilallahi ta'ala, yang bukan pendekatan diri kepada Allah. Ada nuansa-nuansa duniawi, ada nuansa-nuansa yang bukan akhirat, itu namanya sudah tidak ikhlas lagi. Ikhlas itu pure, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ketika dia beramal golek senengi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begini ini berat hadirin. Kadang-kadang ya jabat RT 10 tahun belas kan sing muji, padahal kegiatan kebaikan banyak di kampung itu. Tapi lono salah, waduh dicaci makin tek ngamek Pak RT ini. Ya itu. Jadi hal-hal begini, padahal kebaikan yang dilakukan banyak. Berapa banyak dia sudah memudahkan banyak orang, tapi orang sudah melupakannya. Gak masalah, Din. Sebab Gusti Allah tidak akan pernah lupa kebaikan manusia itu. Kalau manusia lupa biar nggak apa-apa. Ya, kalau bisa ya lupa, nggak apa-apa sudah. Sehingga dawuhnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau saya mengajar, kalau saya memberikan ilmu, orang yang kemudian saya berikan ilmu kemudian lupa dengan saya, nggak masalah. Yang penting saya sudah melakukan tugas saya, ya, menzakatkan ilmu yang saya dapatkan. Seorang kemudian orang itu lupa saya, tidak berterima kasih, nggak ngefek, kata Imam Syafi'i. Nggak penting itu. Yang penting saya sudah memberikan kepada manusia yang seperti itu. Nah, ini yang menjadi catatan kita hadirin. Sebenarnya masih panjang hadirin kaitannya dengan ikhlas lagi. Ya, kita kemudian masih ditempa dengan ikhlas sebelum kita masuk zikir-zikir keseharian kita, supaya kita tidak lupa tujuan kehidupan kita. Berzikir itu kepada Allah, bukan mencari sesuatu yang di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih ada beberapa menit sebelum azan Isya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Wonten sing badhe tanglet? Mboten wonten, nggih. Kalau tidak ada, ditutup oleh sahabat kula niki. Monggo Pak panjenengan yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang satu ini bermanfaat. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan habibatan ila rahman kaumifatan ala lisan takilatan subhanallah wa bihamdihi subhanallah yang artinya dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, ada dua kalimat yang sangat disukai oleh yang Maha Pengasih. Kalimat itu ringan untuk diucap, tetapi kalimat itu berat timbangan pahala, yaitu Maha Suci Allah dengan segala kemuliaannya, Maha Suci Allah yang Maha. Yang saya tanyakan, bisakah kalimat thayyibah itu kita pakai zikir, setelah itu kita transfer pada saudara-saudara kita yang masih hidup, sekaligus saudara-saudara kita yang telah meninggal, karena untuk menambah beratnya timbangan pahala itu harus dengan lisannya sendiri. Betul kalau laporan semua berdawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang panjenengan sampaikan itu salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini merupakan hadis yang paling akhir dalam kitab Al-Jami'us Shahih. Hadis yang hitungannya paling akhir ditutup oleh ini memang oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis Al-Jami' Shahih 4 juz itu, juz yang keempat yang paling akhir adalah kalimatani khafifatani indal lisan thaqilatani fil mizan. Itu hadis yang paling akhir. Maksud daripada ungkapan ditutupnya dengan hadis itu untuk menjadi kenangan bagi kita yang baca kitab Sahih Bukhari. Kalau toh kemudian yang lain kita lupa, hadis yang paling akhir ini jangan sampai lupa, karena hadis ini sangat-sangat luar biasa. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dengan usia yang singkat tapi mendapatkan pahala yang begitu banyak, sehingga oleh kiai-kiai kita, oleh habaib kita, oleh ulama-ulama kita, ungkapan ini merupakan ungkapan dari salah satu bacaan-bacaan tahlil adalah ungkapan ini. Sehingga hadis itu pun biasanya dibaca oleh imam tahlil sebelum kita mengajak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu merupakan salah satu bacaan tahlil ya. Yang tahlil itu hadirin, sekalipun yang biasa kita baca itu tidak sembarangan, sanad ilmunya ada sampai Sayyidil Qutub Al-Habib Abdullah Haddad, juga sanad keilmuannya ada sampai Al-Imam Al-Barzanji yang mengalang Barzanjen itu di Al-Madinatul Munawwarah ya. Dan saya sudah tanya sanadnya ini ya kepada beberapa ulama, ya memang dua itu sanadnya sampai ke sana ya. Terus jenengan tahlil niki bukan tanpa dalil, bukan tanpa sanad, sanadnya nyambung kepada ulama-ulama yang di atas, yang dari beliau sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dianggap ringan, enteng tahlil itu luar biasa niki. Kita nganggap ringan karena kita nggak tahu ceritanya ya niki. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ungkapan dua kalimat yang sederhana ini kalau bisa memang menjadi andalan kita. Ucapannya juga tidak terlalu sulit kita mengucapkan, ucapan yang familiar bagi kita. Ya bagi awake ucapin segojangan tadi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu ucapan yang umum. Monggo ping 3. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus amalan jenengan iki wau yang siringan iki sudah ya neraca amal di akhirat kalian ku obat saking abote ya. Jenengan lek maca niku langsung wabot niku mau. Napa meneh diwaca ping 100 kapot tok ngliyeng niki ya niki. Ini artinya luar biasa niki. Bisakah kita gunakan harus bisa. Karena ditaruh di belakang itu supaya jadi kenangan oleh Imam Bukhari bagi orang yang baca kitab Sahih Bukhari. Dan kemudian disampaikan oleh ulama-ulama yang lain menjadi kebiasaan kita baca tahlil itu supaya ini menjadi bacaan rutin kita. Ya, oleh karena itu pengen mau wiritan ini boleh yang demikian ini. Kalau kemudian ini saya wiridkan, kemudian hadiah pahalanya saya berikan kepada yang meninggal, boleh nggak Ustaz? Ya boleh hadirin, boleh itu. Ya, ketika wiridan itu dan bacaan tahlil yang lain, toh ketika kemudian kita doa tahlil,
yang dibacakan oleh imam ketika doa, semua yang sudah kita wiridkan, Yasin, tahlil, kalimat thayyibah, sholawat, apa doa kita? Wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an. Ya, sampaikanlah pahala yang sudah kita baca ini tadi ya Allah menjadi hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah, untuk Kanjeng Nabi, untuk ini, untuk yang meninggal, termasuk yang kemudian kita inginkan. Bisa. Jadi yang hidup dapat pahala, yang mati pun dapat kiriman pahala. Ngoten hadirin. Ya, ini menjadi, kalau bisa menjadi bagian wiritan kita, daripada meneng-meneng subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lek jawab WA kan entek ya hadirin. Ya, tapi kalau kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim di kuping satu soleh akeh. Ya, pahala luar biasa niki. Maka tetapi ame jawab WA subhanallah ya gak apa-apa. Yang mboten napa-napa. Tapi wiritan ini menjadi andalan kita hadirin. Mboten napa-napa hadirin, mboten napa-napa. Niki kan ya, kiai-kiai singen itu kalau mengajarkan kepada kita, mboten sing repot-repot rumit. Tahlil kan semua familiar hadirin. Ngapunten sing biasa ten masjid, mboten ten masjid tahlil mesti dugi karena bacaannya mudah hadirin. Ya, bacaannya mudah. Anu nggih, tahlil untuk minggu depan diganti hataman Quran, gak pati ono sing teko hadirin. Oleh rada apet lagi berarti ya. Tahlil berarti bacaannya ringan, kabeh teko hadirin. Makanya sudah hadirin. Ya, jadi menjadi bagian-bagian daripada zikir kita. Ngoten nggih. Ada lagi cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal aisha aishul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.